Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya Adam Al-Fatih, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi atau menayangkan video tentang tanggapan Ustadz Khalid mengenai pembubaran kajian Ustadz Syafiq Rizal Basalamah yang dilakukan oleh sekelompok ormas di Masjid As-Salam. Seperti apa tanggapan dari Ustadz Khalid Basalamah? Tak usah lama-lama, mari kita langsung saksikan untuk videonya. Baru-baru ini terjadi pembubaran kajian Ustadz dan penolakan dakwah dari salah satu asatis di salah satu daerah oleh sebuah ormas. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu menyikapinya Ustadz? Karena kami melihatnya adanya fitnah-fitnah yang dilontarkan terhadap dakwah sunnah Ustadz. Ya Allahul Musta'an. Allah tempat kita memohon perlindungan ya. Memang dalam dakwah itu ada suka dukanya. Ada suka duka. Akan ada yang menerima, tadi saya bilang ada yang menolak, itu biasa. Kita mendoakan bagi teman-teman kita yang belum bisa menerima, maka agar Allah SWT berikan hidayah. Tapi ini bukan berarti harus menghentikan dakwah, gitu kan? Mungkin karena mereka belum mengetahui, gitu kan? Alhamdulillah, selama ini semua teman-teman dakwah sunnah, dakwah salaf ini, kalaupun ceramah jelas, pakai mikrofon, pengeras suara di media, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Ustadz Khalid mengatakan bahwasanya dakwah sunnah ataupun dakwah ustadz-ustadz salaf ini tidak ada yang disembunyikan, bahkan menggunakan mikrofon dengan jelas dan disebarluaskan di media-media. Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Beliau di sebelah saya, kemudian salah satu tokoh yang dikenal gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh dia bilang, kenapa Ustadz Khalid, teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya, dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Luar biasa, berarti sebenarnya sudah ada yang mengomentari atau bertanya tentang kajian Ustadz Khalid kepada beliau. Bahwasanya ini adalah tokoh lagi yang bertanya. Mari kita simak untuk jawaban Ustadz Khalid. Setelah selesai belum menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang iya, silakan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Masya Allah sekali untuk jawaban Ustadz Khalid, di mana memang benar adanya bahwasanya kajian-kajian sunnah memang sering dibubarkan, bahkan beberapa kali dibubarkan, tapi mereka tidak membalas itu. Sedangkan kajian ustadz-ustadz salaf ini banyak juga untuk jamaahnya, bahkan ribuan. Apakah ustadznya ini menyuruh untuk melawan balik? Tidak ada. Mereka hanya bersabar. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya, apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya. Tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atomnya, tidak ada. Sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu. Konsepnya, kami teman-teman salafi ini hanya butuh dalil. Ya, memang benar adanya bahwasanya beberapa teman-teman muslim kita, saudara muslim kita ini, orang-orang salaf ini sering membid'ah-bid'ahkan ataupun mengkafirkan. Sebenarnya bukan itu. Ya, jika memang orang kafir ya kita katakan kafir. Jika orang itu memang melakukan bid'ah, ya kita katakan bid'ah. Itu pun tidak ada pembahasan khusus ataupun menyerang sahabat-sahabat muslim lainnya dari kalangan NU. Dan jawaban Ustadz Khalid pun mengatakan bahwasanya itu karena ditanya, tidak ada pembahasan khusus tentang itu. Dan selepas kita beda pemahaman ya kita jalani masing-masing, benar kata Ustadz. Dan tanggung jawab juga masing-masing kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya bilang begitu, ini di rumah Allah saya menyampaikan ya, kepada beliau, kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Apa saja, ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qurannya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman Salafi cuma butuh dalil. Saya bilang, iya, hanya itu saja. Oh kalau gitu nanti saya akan sebarkan. Fadhal, silahkan. Ya memang benar dalam agama kita harus mengikuti sesuai dengan dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah yang Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Tidak ada yang tertutup kok, kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ya, ini saya bicara secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan, bukan 1-2 kali. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, dan tidak ada penyebutan nama, tidak ada nama penyebutan organisasi, ya, tidak pernah kita sakitin siapapun. Tapi kalau ditanya tentang hukum kita jelaskan. Nah ini hukum yang kita ketahui kan gitu. Masing-masing boleh menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kedepannya saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang dirasa dari penyampaian salah satu dai, siapapun dia di negara kita ini, yang kemudian dianggap penyampaian itu kurang pas, oke, dipanggil, diajak dialog, diziarahi, ya. Kemudian ini lebih baik, lebih bijaksana, lebih baik daripada jadi nggak enak kelihatannya, mesti didatangi, diberhentikan, disorak-sorakin kan jadi nggak enak. Umat Islam sama umat Islam kok ada masalah apa nih, gitu kan? Hanya karena tidak sepaham dalam masalah amaliyahnya, ini nggak penting, gitu. Apalagi sama-sama ahli sunnah itu sama sekali tidak diharapkan tentunya. Masya Allah, luar biasa sekali untuk jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah ini. Bahwasanya beliau pun siap untuk berdiskusi jika memang ada perbedaan. Dan jika memang tidak bisa diterima satu sama lain, ya kita jalani masing-masing. Karena beliau hanya butuh dalil. Jika tidak ditemukan, ya beliau tidak mau menjalankan. Nah kita jalani masing-masing. Dan kelak tanggung jawab juga kita hadapi masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk sahabat-sahabat Banser ataupun sahabat muslim yang lainnya, ya kita tak perlulah untuk datangkan masa membubarkan kajian, di mana kajian itu pun isinya hadis-hadis Rasulullah dan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara-cara seperti itu pun tidak bagus dilihat oleh masyarakat yang lainnya ataupun umat non-muslim yang melihat. Dan semoga untuk permasalahan seperti ini tidak terulang kembali. Karena masih banyak saudara-saudara muslim kita yang saat ini masih mendapatkan musibah. Seperti di Palestina, yaitu di jalur Gaza. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita utamakan terlebih dahulu. Dan di sini justru kita diributkan hal-hal yang tidak penting. Na'udzubillah min zalik. Sampai di sini untuk video kali ini. Untuk membantu channel ini terus berkembang, mau dibantu subscribe, komen, dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.